dan keadilan. Ibu rumah tangga Tifa sih dokter abal-abal mau dipenjarakan Pak Jokowi. Kami rakyat Indonesia sangat setuju kalau Anda itu dijebloskan ke penjara. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Woi, yakin tidak takut di penjara? Kalau memang kamu tidak takut di penjara, ya, kenapa masih melakukan pembelaan diri sana-sini? Oh, tinggal mempertanggungjawabkan aja kelakuan-kelakuan kalian, kok masih melakukan pembelaan diri. Memang agak lain ya. Kalau manusia beneran mana ada suka fitnah-fitnah kayak gitu. Sudah dia yang fitnah orang, bilang pula dikriminalisasi. Sudah mereka yang gayanya kayak PKI teriak-teriak, mereka pula yang lapor ke Komnas HAM. Sudah prediksi lagi Anies mau jadi PBB. Anies itu mau jadi PDD, Ketua PDD Persatuan Domba-Domba. Itu dia udah pelihara domba itu. Hobinya adu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dokter mangkrak ya. Dokter mangkrak gimana bang? Nah, jadi dokter mangkrak ini ya kita tahu bersama lah, gelar doktornya jelas-jelas palsu ya. Nggak seperti yang dia ungkapkan selama ini. Dan juga gelar dokter S1-nya ya, juga masih diragukan karena tidak bisa dilacak. Mungkin dari sekian banyak pemain sinetron ya dalam drama Korea Pemburu Ijazah Jokowi, Dokter Mangkrak lah pemenangnya. Loh kok bisa bang? Ya iyalah, karena dialah yang paling paten aktingnya. Kalau yang lainnya itu hanya playing victim biasa gitu ya, macak korban ya kan, tetap menyalahkan Jokowi, mencari kambing hitam, tapi masih apa namanya ya, biasa-biasa aja gitu loh. Masih mainstream gitu ya. Tetapi kalau dokter mangkrak, playing victimnya udah kelas ya, kelas sinetron azab Indosisri, Indosair. Pokoknya playing victimnya sudah kelas super duper promek pokoknya. Sampai-sampai dia menangis gitu ya, agar lebih terlihat menjiwai perannya sebagai seorang dokter yang teraniaya. Semoga saja ya dokter mangkrak ya, aktingmu dilihat oleh pemandu bakat atau minimal oleh sutradara sinetron azab ya, yang selalu tayang di stasiun televisi Indosair. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menurut teman-teman, tolong jangan ketawa ya. Berapa nilai aktingnya? Berapa nilai akting barusan dokter mangkrak? Kalau saya nih ya kan, saya dulu pernah membuat film ya bersama salah satu stasiun televisi ya kan, FTV ya kan, tahulah stasiun televisi yang sering menayangkan FTV ya. Walaupun saya bukan yang buat, tetapi saya salah satu orang yang apa namanya ya, itulah pokoknya ya, terlibat lah di situ, walaupun terlibatnya yang nggak penting-penting amat. Kalau saya menilai ini orang ya kan, saya kasih nilai lah ya kan 10+. Jadi ini orang aktingnya udah luar biasa sekali ya kan. Kalau misalnya saya menjadi juri dalam penobatan Piala Citra atau Piala Oscar, saya kasih dia minimal pendatang baru terbaik. Spesialis sinetron azab ya kan. Astagfirullah, lanjut. Itu ya, saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima satu peser pun. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya satu bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini.
Ya. Jadi saya mohon maaf, memang saya tunggu pembicaraan ini. Saya tergoda untuk menanyakan, Ya. kenapa kemudian energinya begitu besar untuk mengejar ijazah Pak Jokowi? Baik, itu ada penjelasannya. Perlu Anda ketahui ya, ini tulisan dari Profesor Dr. Egy Sujana Mastal, SHMSI, Presiden TPUA. Aduh. Ini siapanya? Siapanya Tifu sih? Kok mirip? Ini tetangganya. Saudara sepersusuan, beda ayah, beda ibu ya kan? Ya, ini sudah merupakan sebuah skenario yang sangat matang sekali teman-teman ya. Saya sebagai seorang mantan penulis, ya penulis skenario, penulis skrip dan juga mantan jurnalis, saya sangat tertarik sekali untuk mengetahui atau mengulik siapa sebetulnya aktor ya, penulis skenario di balik cerita para pemburu ijazah palsu Jokowi ini. Karena udah kelihatan sekali si dokter mangkrak di bagian depan dia playing victim, nangis-nangis. Kemudian nanti ada bagian yang kalau orang Jawa bilang ngencurin gitu ya. Jadi dia nanti di bawah ini ada yang ngomong begini. Nah, jadi ini sudah ditata sangat-sangat baik sekali seperti halnya ketika sebuah sinetron itu dibuat gitu loh. Aduh, lanjut. Hanya karena ingin menegakkan kebenaran, Mau menegakkan keadilan. Ibu rumah tangga. Tifa sih. Dokter abal-abal. Mau dipenjarakan Pak Jokowi. Kami rakyat Indonesia sangat setuju. Kalau Anda itu dijebloskan ke penjara. Sangat setuju pokoknya. Jadi tidak usah pakai drama menangis. Jadi gerombolannya Panci mulai dari Rijal Padilla sampai Tifa, dokter abal-abal, merekayasa ya, tangisannya itu hanya rekayasa, hanya acting belaka. Satu kata, mampus kau. Aduh, gimana netizen barusan ini? Tidak menghargai sekali kau, Bang. Jangan gitulah, itu sudah acting paten kali, ya kan? Latihannya udah 3 hari 3 malam itu, ya kan? Ujung-ujungnya kau katakan tangisan acting dari si artis Tifa abal-abal. Jangan begitulah, malah nulis komentar, penjara saja si pembuat onar negeri ini. Bang, hargai dikit. Itu dokter mangkrak udah 3 hari 3 malam belajar acting itu. Malah setelah acting dikatain macam kayak gini, kan gak menghargai itu namanya. Lanjut. Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Woi, yakin tidak takut di penjara? Kalau memang kamu tidak takut di penjara, ya, kenapa masih melakukan pembelaan diri sana-sini? Tinggal mempertanggungjawabkan aja kelakuan-kelakuan kalian kok masih melakukan pembelaan diri. Memang agak lain ya. Dari dulu hanya memusuhi Pak Jokowi dan keluarganya mulu. Gunakanlah hidupmu untuk lebih berguna lagi. Misalnya, kalian berteriak tentang pengesahan RUU perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Itu kan lebih baik, lebih berguna kok untuk bangsa dan negara. Udah pada tua-tua juga kelakuan-kelakuan gak jelas. Amit. Ya, gimana menurut teman-teman? Pendapatnya netizen barusan ya, Mbak Furul Rusuh ya. Nama akunnya Furul Rusuh. Kalau nggak salah orang Jawa Timur, tepatnya Kota Blitar yang menjadi buruh migran Indonesia di Taiwan. Tetapi saya nggak tahu kok tiba-tiba menggunakan kerudung ini ya. Apa dia ingin cosplay seperti dokter mangkrak gitu? Aduh. Ya. Terkait pernyataannya atau komentarnya menanggapi pernyataan si dokter mangkrak yang katanya dirinya tidak takut di penjara ya, katanya intinya hoax lah begitulah, itu pembohong, saya sepakat gitu ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Sempat sependapat dengan saya nggak teman-teman semuanya? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Halo, selamat malam saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan dari Dr. Tifa, yang dimana dalam laporannya beliau akan menyampaikan perkembangannya di kancah internasional.
Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty Internasional, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Ya, saudara-saudara, itulah laporan dari Dr. Tifa. Apakah kalian percaya? Kalau aku sih enggak. Wah, gayanya. Hah? Kita tengok aja lah, ya kan? Gak usah lah kau berlebihan. Bahasa Inggris kau itu kemarin kacau. Lagian gak mungkin lah videomu itu ditonton oleh orang-orang di PBB sana, ya kan? Aduh. Jadi ini adalah memang ada salah satu tipe manusia, teman-teman ya, yang itu berhalusinasinya itu sudah sangat parah sekali. Jadi misalnya dia ini nggak kerja misalnya, tapi dia itu berhalusinasi bahwa dia adalah salah satu pekerja, dan dia menyampaikannya kepada teman-temannya, ya kan? Apakah dia berbohong? Enggak, dia nggak berbohong, karena memang dia sedang berhalusinasi. Dia nggak bisa membedakan antara realita dengan khayalan yang ada dalam pikirannya. Ya, itu adalah salah satu bentuk gangguan psikologi. Dan kalau parah, ya bisa menjadi gangguan kejiwaan. Dan itulah yang saya lihat pada mereka-mereka yang selama ini sangat getol sekali memburu ijazah Jokowi dan menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Coba bayangin aja si krisis moneter. Dia menganggap dirinya adalah sebagai seorang ahli digital forensik, lulusan S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Padahal sudah jelas-jelas Yamaguchi University menampik pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon. Ya kan? Tapi si krisis moneter ini tetap merasa dirinya adalah seorang ahli digital forensik. Bukan sedang berbohong, tetapi dia sedang berhalusinasi. Ya, lanjut. Anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak. Kalau Ibu Irma Suryani Caniago menyebut Anda adalah manusia-manusia kardus. Kalau saya menyebut Anda dan CS manusia-manusia pemuja kadrun. Sekarang muka Anda itu nggak secerah waktu belum dipolisikan oleh Pak Jokowi. Nggak segarang kemarin-kemarin. Lanjutkan. Dan semoga secepatnya diproses di pengadilan biar negara ini tenang. Oke? Menurut teman-teman lebih tepat mana? Istilah yang dibuat oleh Ibu Irma Suryani yang menyebut Dr. Mangkrak dan kawan-kawan ini sebagai manusia-manusia kardus, ataukah lebih setuju dengan label yang diberikan oleh netizen barusan, yaitu manusia-manusia pemuja kadal? Kalau menurut saya sih pemuja kadal aja lah ya, lebih keren ya kan, lebih sesuai dengan fakta di lapangan. Lanjut. Dari Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kardus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan. Tifa, emang kau manusia kardus kok. Sama Roy, sama Rismon. Kalau manusia beneran mana ada suka fitnah-fitnah kayak gitu. Sudah dia yang fitnah orang, bilang pula dikriminalisasi. Sudah mereka yang gayanya kayak PKI teriak-teriak, mereka pula yang lapor ke Komnas HAM. Sudah prediksi lagi Anies mau jadi PBB. Anies itu mau jadi PDD, Ketua PDD Persatuan Domba-Domba. Itu dia udah pelihara domba itu. Hobinya adu domba. Kau manusia kardus, memang kau masih lebih berharga kardus, masih bisa dijual per kilo. Kau itu ndak laku, paham? Ndak laku, makanya jual diri dan ideologimu ke HTI.
ke kelompok Anies. Cinta sekali ya kok sama Anies ya. Katanya satu OSIS dulu ya. Itik itik itik, satu OSIS ya sama Anies ya. Itik itik itik. Gimana perasaanmu Anies dicium cewek-cewek? Ada 3 loh yang peluk dia. 3 orang yang peluk dia, nggak ditolak Anies, dipeluk semua tiba. Aduh, cintamu bertepuk sebelah tangan nak, oi. Kasiannya kamu tiba terobsesi sama Anies, sampai-sampai mau masuk HTI FPI. Biar bebas beristri 4 ya, dan salah satunya kamu ya. Itik itik, cintaku bertepuk sebelah tangan. Kasihan tiba. Aduh, nangis sayang, nangis. Kasihan Rismon. Aduh, Rismon. Tahu Rismon? Tahu? Banyak ibu-ibu suka sama dia. Banyak. Ibu-ibu Tarwiyah itu, ibu-ibu Tarwiyah banyak. Kasihan kali jatuh kelas dia ya. Masa di Jepang nggak ada fotonya juga dia? Rismon, mana fotomu di Jepang? Hah? Pak Jokowi aja kuliah tahun 80-an itu ada fotonya. Kau mana fotomu di Jepang? Mana kau pernah bahasa Jepang? Emang pengantar sekolah di Jepang itu bahasa apa? Hah? Paling tidak Inggris. Nggak ada bahasa Batak di sana. Orang Bali ke Medan aja, dia kirim foto di mamanya, pasti dia foto-foto. Sudah bangga dia ke Medan, apalagi ke Jepang. Hah? Roy Suryo juga, mana ada telematika, teletabis. Sudah kelainan kalian ini semua, sudah kelainan. Manusia kardus, tipa kardus, Rismon kardus, Roy Panci. Udah Bu, ya kan? Janganlah keras-keras kali, hematlah tenaga. Nggak usahlah terlalu paten kali, terlalu bersemangat mengomentari orang-orang yang dungunya kagak ketulungan itu. Jadikanlah hiburan, ya kan? Santai, slow, ya kan? Nanti ibu habis marah-marah, ya kan? Ngotot-ngotot mengomentari pernyataannya si dokter mangkrak yang sudah jelas-jelas mangkrak dan mengalami halusinasi. Ibu ngomentarinya marah-marah, ngamuk-ngamuk, capek nanti malah ibu yang sakit, ya kan? Nanti kan keluarga ibu yang repot. Udahlah, ya kan? Anggap aja itu adalah gerombolan orang dungu setengah gila, ya kan? Yang memang dihadirkan oleh Tuhan di muka bumi Indonesia untuk menjadi hiburan gratis bagi segenap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, gimana teman-teman? Sependapat nggak dengan pendapat saya? Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.